Para kita, saya mengucapkan selamat datang buat para pembicara. Ada yang terhormat, saya menyebut nama Bapak Pastor Timotius Arifin. Selamat datang bersama dengan Ibu. Selamat datang Bu. Juga Pastor Jonathan Patiasina bersama Ibu. Terima kasih. Dan Bapak Basuki. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk saudara-saudara semua yang hadir saat ini. Sambil kita menunggu peserta yang lain, kita akan segera memulai ibadah kita. Untuk selanjutnya nanti sesi-sesi yang akan diikuti setelah ibadah nanti. Dengan hormat saya persilakan Pak Hans untuk membuka di dalam doa. Nanti Pak Hans. Ya, kita sama-sama berdiri lagi, kita bangkit berdiri untuk sama-sama berdoa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa biar Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan, dalam acara untuk memberkati kota, seminar untuk memberkati kota ini Tuhan. Kami berdoa karena kami ada di kota ini Tuhan. Kami mengasihi kota ini Tuhan, dan kami mau Tuhan menjadi berkat bagi kota di mana kami ada. Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini. Semua kami yang mengambil bagian, yang mau berdoa bagi kota ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada kekuatan Tuhan dan kemampuan Tuhan turun atas kami. Kami juga berdoa buat semua pembicara yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pastor Timotius Arifin. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Jonathan Patiasina. Kami berdoa juga buat Bapak Basuki. Tuhan memberkati pembicara ini Tuhan. Berkati mereka semua. Sehingga apa yang disampaikan ini Tuhan, itu menjadi berkat bagi kami. Dan kami dapat implementasikan di dalam kehidupan kami untuk memberkati kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk dianggungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita pagi ini. Haleluya. Dialah yang baik saudara. Amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Katakan, kasih
kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku yang menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Takkan ku ragu akan rencana-Mu untuk masa depanku.
Saudara diberkati? Amin, amin. Ya, kita akan segera memulai sesi demi sesi pada pagi hari ini. Perkenankan saya untuk, silakan duduk. Perkenankan saya untuk kembali memperkenalkan para pembicara kita pagi hari ini. Adapun sesi yang pertama akan diisi oleh Pastor Jonathan Patiasina. Dengan hormat boleh saya minta untuk berdiri Pak, menyapa para yang hadir bersama dengan Ibu. Baik. Kemudian nanti dilanjutkan sesi kedua oleh Bapak Basuki Trinugroho. Bapak Basuki dengan hormat boleh berdiri. Ya, kemudian sesi terakhir, sesi ketiga oleh Pastor Timotius Arifin bersama Ibu. Ya. Saya masih ingat 31 tahun yang lalu saudara ya. Ini sedikit flashback aja. Pertama kali mendengar khotbah dari Pastor Timotius Arifin dan juga Pak Jonathan Patiasina itu dalam satu seminar di Balikpapan. Saya masih sangat ingat temanya waktu itu, seminar The Wonderful Gospel, Injil yang heran. Mungkin Bapak masih ingat ya, waktu itu bersama-sama dengan Maurice Cerullo gitu. Saya bisa bayangkan Pak Jonathan masih seperti apa waktu itu, 31 tahun lalu ya. Saya masih ingat. Ya, puji Tuhan kalau saya bisa berdiri di hadapan bapak-bapak yang luar biasa pada pagi hari ini, itu sesuatu yang sangat luar biasa buat saya, bisa berada di bawah pembinaan, kemudian di bawah naungan GBI Rock saat ini. Saya sangat bersyukur bisa ada sampai saat ini. Ya, baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya segera mengundang Bapak Pastor Jonathan Patiasina, maaf, untuk segera mengisi sesi pertama. Silakan Pak. Ya, shalom. Oke, kalau Pak Jonathan asli Makassar, saya KW, bukan asli Makassar. Jadi agak minder sedikit nih ngomong tentang Makassar, tapi saya bukan asli Makassar. Tapi ada satu yang saya ingin cerita. Pernah masuk ke Benteng Rotterdam? Pak Arifin sudah pernah masuk Rotterdam, Benteng Rotterdam? Belum ya? Nah, sudah ya. Di situ ada kuburannya di Ponegoro. Penjaranya di Ponegoro. Satu kali saya ajak teman, Pendeta Grace Muntu, untuk lihat penjaranya di Ponegoro. Pada waktu saya bicara, saya jelaskan, Pak Grace, lihat, ini sekeliling yang mengitari ini adalah penjara. Tempat untuk menghukum orang-orang lokal pada masa penjajahan. Tapi di tengah itu adalah gereja. Oke, betul? Tapi apa yang terjadi? Setiap hari di penjara-penjara itulah orang-orang lokal digebukin, ditendang, disiksa oleh orang-orang yang hari Minggu beribadah di situ. Saudara bisa bayangkan kira-kira bagaimana hati orang-orang yang setiap hari disiksa, dianiaya, dan melihat orang-orang itu ada di gereja. Dan itu diceritakan turun-temurun. Karena itu apa yang dikatakan oleh Pak Jonathan tadi, ada kebencian, ada kemarahan yang terus menjadi nilai bagi mereka. Gitu ya. Nah, karena itu menjadi tantangan bagi kita semua. Apakah bisa ditayangkan sudah? Yang ini belum. Oke. Karena kalau enggak saya tidak bisa. Karena
tutup. Oke, gak apa-apa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali dari Yeremia yang tadi dikutip oleh Pak Hans. Yeremia 29 ayat 7, ayat yang kita sangat-sangat hafal, tapi saya ingin ajak kita semua untuk melihat lagi secara lebih praktis, ya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, banyak orang berpikir tentang keberadaan dia di suatu kota yang tadi dijelaskan oleh Pak Yonatan. Berpikir seperti ini, yaitu kalau saya umpamakan ini adalah gambaran dari orang-orang, dari manusia, dari kita-kita, maka apakah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita? Yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita yaitu Dia mengambil manusia dan membuangnya. Ada yang gelinding ke sana, ada yang di sini, ada yang nggak mau jauh-jauh, ada yang ada di sini. Sehingga banyak orang berpikir bahwa keberadaannya adalah kebetulan. Ya, kemana dibuang, ya ke sanalah saya. Sehingga ada banyak orang berpikir, kenapa kok ada di Makassar? Iya, sebetulnya saya pengennya melayani di Manado. Tapi mertua panggil saya ke Makassar. Jadi ya saya di sini karena mertua panggil saya. Ada lagi yang lain, sinode saya utus saya ke sini. Jadi ya sebetulnya saya nggak suka, ya tapi sinode utus saya ke sini. Ada banyak orang mengatakan keberadaannya ada di sini karena orang-orang lain, karena istri, karena mertua, karena sinode, karena pimpinan perusahaan menempatkan dan sebagainya. Padahal tidak demikian. Things happen with purpose, with a reason. Jadi keberadaan kita ketika kita ditempatkan di Makassar. Ini bukan bola gelondong. Ini bukan kebetulan. Tetapi apa? Allah menempatkan kita. Allah menaruh kita di sini. With a purpose, with a reason. Dengan alasan yang jelas kita ada di sini. Amin. Nah, karena itu bisa saja saranannya adalah mertua. Saranannya bisa saja adalah pimpinan sinode kita. Saranannya adalah direktur perusahaan kita yang menempatkan kita. Tetapi Allah memakai semua. Arrangernya adalah Allah yang arrange semuanya itu. Sehingga kita ada di kota Makassar. 22 tahun lalu saya diutus ke Makassar oleh sinode. Tapi saya yakin Allah punya rencana untuk saya di sini. Ya. Dan saya yakin itu tidak kebetulan. Begitu Tuhan. Saya baru 2 tahun di sini, saya jadi fasilitator CDS, setelah fasilitator CDS dan kemudian sekretaris GPI, setelah sekretaris ketua menjadi BKSG dan sebagainya. Allah punya rencana atas kita supaya apa? Supaya kita berperan di sini. Ya. Yaitu apa tadi? Dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Dan berdoalah. Jadi kita ada di sini karena Allah menetapkan kita. Amin. Bukan sekedar gelundung, bukan sekedar kebetulan, bukan dibuang dan terserah. Tidak. Allah menempatkan kita. Yang kedua, yang kita lihat dari Yeremia tadi unik.
yaitu usahakanlah kesejahteraan kota, baru setelah itu berdoalah. Jadi yang diperintahkan oleh Tuhan yang pertama bagi kita itu adalah apa? Usahakanlah kesejahteraan. Baru setelah itu Tuhan meminta kita untuk berdoa. Ada banyak yang seperti Kak Jo tadi sampaikan, berdoa dengan rajin, berdoa dengan tekun, berdoa dengan setia, tapi tidak mengupayakan kesejahteraan kota. Ya. Nah karena itu rekan-rekan JDPP, JDW, JDS, JDN, JD apa lagi? Ya, JDA, JDA jaringan doa anak. Ayo satu hal yang kita tidak lupa, yaitu apa? Mengusahakan kesejahteraan kota. Mengusahakan kesejahteraan kota. Baru setelah itu kita berdoa. Karena kalau kita hanya berdoa tetapi kita tidak pernah peduli dengan kota ini, doa kita basa-basi, saudara. Doa kita tidak mendarat. Doa kita tidak ada getaran kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak menghayati kota ini. Karena itu saya pikir Yeremia ini sangat realistis. Dia katakan usahakanlah dulu kesejahteraan kota. Baru kemudian kita berdoa. Ayo kita berpikir bagaimana kesejahteraan kota ini. Ya. Nah saya ingin ngajak melihat yang kedua, yaitu ayat di 1-2 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Mari kita baca, bisa ditayangkan? Sudah ya, bagus. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Yang saya highlight, yang saya kasih kuning, agar kita dapat apa? Hidup tenang dan tentram dalam kesalehan. Kenapa kita berdoa? Supaya kita dapat hidup tenang. Kita doa untuk kesejahteraan kota, kita doa untuk pekerjaan Tuhan di kota ini, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram. Senang enggak kalau kita bisa tenang dan tentram beribadah, tenang dan tentram, enggak ada resolusi, enggak ada yang musik, enggak ada yang mempermasalahkan izin, enggak ada yang senang enggak? Bisa hidup tenang dan tentram. Tapi saya mau sampaikan, ayat ini tidak berhenti di sini. Banyak pendoa berpikirnya berhenti di ayat ini. Yaitu apa? Berdoa supaya kita hidup tentram dalam segala kesalehan. Ini betul. Tapi tidak hanya hidup di sini. Karena kalau berhenti di sini saja, maka semua itu tujuannya untuk kita. Supaya kita nyaman, supaya kita tenang, supaya kita bisa tentram dalam segala kesalehan. Ayat ini masih ada terusnya, yaitu ayat 3 dan 4. Kalau ini kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi tujuannya bukan hanya berhenti supaya kita tenang, supaya kita tentram, tetapi supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, ini yang membedakan. Ini yang membuat orientasi. Nah, tadi kalau Kak Jo bicara orientasi tadi,
orientasinya bukan hanya kepada kita, tetapi kepada Allah. Allah yang apa? Menghendaki semua orang diselamatkan. Karena itu dalam doa-doa kita penting sekali menjiwai arti dari menghendaki semua orang diselamatkan. Sehingga kalau kita ringkas apa yang saya sampaikan singkat 10 menit ini, yaitu yang pertama yaitu panggilan untuk kita mengupayakan kesejahteraan kota dan berdoa. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh praktis yang kita bisa pikirkan bersama. Ya, kesejahteraan kota dan berdoa. Tadinya ini hanya dilakukan oleh jaringan doa, jaringan ini, jaringan ini. Kenapa jaringan-jaringan itu muncul? Saya pikir karena gereja kurang berfungsi di situ. Allah memakai jaringan doa, jaringan ini supaya apa? Ini bukan tujuan akhir. Ini tugasnya membangunkan gereja. Woi, bangun. Ini loh tugas gereja, yaitu apa? Mengusahakan kota, kesejahteraan, dan berdoa. Jadi, karena gereja ada di sini bukan kebetulan, seperti yang saya ilustrasikan tadi, tetapi ini benar-benar Allah yang menaruh, menempatkan, maka penting sekali gereja menyadari akan hal ini. Ya, agar kita hidup tenang dan tentram, betul? Tapi supaya semua orang diselamatkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memotret kota kita? Bagaimana kita memotret kota kita? Yang kedua, bagaimana kita memotret gereja kita? Saya ulang, bagaimana kita memotret kota kita dan bagaimana kita memotret gereja kita? Bisa saja kalau kita ngobrol gitu ya, saya dengan teman-teman pendeta, ada pendeta yang kalau bicara tentang kota, selalu bicara tentang stronghold. Gitu. Stronghold, karena itu ada loh gereja yang tekun setiap hari doa keliling. Malam-malam doa keliling. Diminyakin kota ini. Dengan setulus-tulus hati dan seiman-imannya lah. Gitu. Saya salut sekali dengan konsistensinya. Karena apa? Dia memotret kota ini dari stronghold-nya. Stronghold itu apa? Kubu dari apa? Ya, kubu-kubu roh-roh jahat begitu. Ya. Tapi ada juga orang yang memotret kota ini kurang pengajaran kota ini. Kota ini dalam bahaya. Di tengah-tengah badai informasi lewat YouTube, lewat segala macam. Kalau orang tidak diajar dengan benar, mereka akan hanyut oleh berbagai macam pengajaran. Gereja akan goyah, gereja enggak stabil. Kalau pengajarannya enggak firm, enggak teguh begitu. Ada orang yang motret begitu. Ada yang motret kebutuhan sosialnya. Jadi yang dibicarakan di sana rusunawa, di sini TPA, di sini apa yang begitu sosialnya. Dan sebagainya. Ya. Tapi saya mau sampaikan, apa dan bagaimana kita memotret kota kita. Apa dan bagaimana kita memotret kota kita menunjukkan
karunia khusus dari gereja kita. Ya, saya ulang. Apa dan bagaimana kita memotret kota kita itu menunjukkan karunia khusus gereja kita bagi kota kita. Setiap gereja punya karunia khusus yang dari Tuhan untuk kota ini. Dari Tuhan untuk kota ini. Berarti kita tidak perlu menjadi sama dengan gereja lain. Kalau gereja lain sudah beli LED yang besar, jangan grogi kalau belum bisa beli LED besar. Ya. Karena memang kita tidak harus menjadi sama seperti gereja lain. Kalau gembala sebelah viewernya udah lebih dari 10.000, jangan gelisah. Ya, karena bisa jadi kita panggilannya memang bukan seperti itu. Ya. Saya sejak pandemi, saya belajar khotbah di YouTube ini. Tapi saya nggak menjiwai itu, saya terusin. Saya lebih senang ke Toraja, lebih senang ke Luwu. Ini minggu depan buka gereja baru di Bantaeng, Bulukumba. Saya harap Bantaeng Bulukumba menjadi kota pelabuhan yang baru untuk daerah selatan begitu. Itu lebih menarik bagi saya. Kalau disuruh di YouTube, ternyata saya kalah jauh dengan pendeta Daniel Gusbin. Pendeta Daniel Gusbin anggun begitu kalau di depan kamera gitu ya. Viewernya nggak tahu berapa, udah apa lagi pintar nyipta lagu juga gitu. Nah, jadi kita tidak harus menjadi seperti gereja lain. Karena Tuhan memberikan kepada kita karunia yang khusus. Karena Tuhan memang menetapkan seberapa hebatnya gereja itu. Gereja itu tidak mampu menjangkau kota itu sepenuhnya. Enggak mampu. Seberapa besar, seberapa hebat, seberapa komplit pelayanannya, tetap dia tidak sanggup menjangkau, melayani semua aspek di dalam kota itu. Ya, jadi bagaimana kita memotret kota itu menunjukkan karunia khusus gereja kita. Tetapi ada yang lebih penting. Yang lebih penting yaitu apapun potret kota yang kita hasilkan, kontribusi kita, tindakan kita, itulah yang terpenting. Apapun potret yang kita hasilkan, akhirnya kontribusi kita, tindakan kita, itulah yang terpenting bagi kota ini. Tindakan kita apa terhadap kota ini? Kontribusi kita apa terhadap kota ini? Nah, saya mengusulkan secara praktis, yaitu yang pertama, peran gereja lokal. Peran gereja lokal. Milikilah peran yang nyata di lingkungan RT, RW, kelurahan. Halo gereja lokal, milikilah peran di RT, RW, dan kelurahan. Saya ada di Jalan Bangau, Bapak Ibu tahu toh, ini Camp Ambon yang kedua. Nah, pada waktu saya datang ke situ, terus kemudian beli tempat di situ, membangun di situ, saya deketin Pak RT. Nah, saya lihat di situ ada jalan, ada kebun pisang. Saya ngomong ke Pak RT, gimana kalau kebun pisang ini dijadikan jalan? Supaya orang itu bisa muter langsung keluar. Tidak mundur maju begitu. Akhirnya disetujui. Kami patungan masyarakat
beli semen, beli pasir, bayarin itu, akhirnya terbentuklah jalan. Pada waktu saya membangun gereja kami, ada yang lapor penduduk itu kepada Pak Lurah. Karena jalan masuk saya itu terlalu menjorok ke jalan. Jalan masuk rumah itu terlalu menjorok ke jalan. Jadi lurah datang, mau marah. Jadi saya panggil Pak RT, Pak RT tolong dampingi saya ya. Pak Lurah datang. Terus Pak RT nanya ke Pak Lurah, Lurah. Lur itu kan dulur ya, Lurah gitu. Apa masalahnya? Gini, ada penduduk di sini yang protes karena jalan ini terlalu menjorok. Waduh, betul juga begitu, salah saya. Tapi apa jawabnya RT? RT jawab begini, Lurah, kalau semua penduduk bisa lapor ke Lurah, apa gunanya RT? Saya pikir betul juga. Pak Lurahnya langsung teot gitu. Enggak RT, saya justru datang supaya gejolak masyarakat tidak ada. Pinter juga ngelesnya gitu. Dan RT-nya ngomong, Lurah, Pak Basuki ini aset RT ini. Saya gini-gini biar cakep-cakep gini aset loh ini. Dia yang ngomong Pak RT ini, confirm loh, confirm. Saya ini aset RT. Ya. Jadi penduduk di situ tahu persis. Ya. Nah, dulu ada GBI di BTP. GBI-nya Pak Justus Waloyo. Itu lingkungan susah sekali. Saya ingat waktu itu susah untuk cari izin di situ. Jadi saya ngomong ke Pak Justus, gini deh, Pak Justus bikin aja acara bakti sosial. Sunatan massal, pengobatan, apa aja. Nanti BPD bantu. Jadi adakanlah bakti sosial macam-macam. Dan akhirnya kita bisa mengundang Pak Wakil Wali Kota untuk datang. Untuk meresmikan bakti sosial sunatan massal itu. Tadinya polsek, koramil dan sebagainya susah. Tapi karena wakil wali kota datang, Pak Untung waktu itu, maka semua RT, RW, lurah, polisi, tentara semua datang. Dan Pak Untung bicara, ini gereja yang baik, gereja yang membantu masyarakat. Karena itu lurah, polisi bantu setiap kali gereja ini ngadai. Jadi karena itu sekarang gereja itu bisa berdiri, bisa beribadah dengan lancar sampai sekarang. Ya. Kita tanggal 6 nanti akan meresmikan, memulai posyandu lansia. Posyandu untuk orang tua. Karena apa? Kalau posyandu anak-anak sudah diperhatikan oleh puskesmas, udah banyak. Tetapi posyandu lansia ini kurang. Usahanya tidak terlalu besar, tetapi ini sangat strategis. Jadi nanti kami di Bangau akan kami buka tanggal 6. Dan itu nanti kita akan tahun ini kita harapkan kita buka 5 posyandu lansia di gereja lokal. Kalau itu sudah polanya kita nangkep dan bagus, kita akan gerakkan seluruh GBI untuk mengadakan posyandu lansia. Bekerja sama dengan puskesmas, bekerja sama dengan RT RW. Jadi saya menyarankan gereja lokal bekerjalah kerjasama dengan baik dengan apa? RT, RW, dan kelurahan. Ini salah satu cara praktis kita mengupayakan kesejahteraan kota. Potret apapun yang kita hasilkan atas kota itu, akhirnya tindakan kitalah yang ditunggu-tunggu. Ya. Yang kedua, yaitu peran sinode daerah.
Karena kalau level kita di sini ya, jadi sinode daerah. Beberapa waktu lalu saya diskusi dengan kakak kelas saya dari IPB. Dia adalah staf menteri untuk dana desa. Dana desa. Dia bilang begini, ternyata di desa-desa ditemukan fakta pendeta-pendeta banyak yang lebih pinter daripada kepala desa. Ya, pendeta-pendeta lebih pinter dari kepala desa. Karena itu dia ngomong begini, kenapa pendeta-pendeta yang lebih pinter ini tidak berperan di desa? Kalau dia mau mendampingi penggunaan dana desa, maka itu akan dampaknya sangat besar. Nah, jadi GBI kita sedang mengupayakan, karena policy ini ada di kabupaten-kabupaten, kita untuk memasuk ke sana, supaya pendeta-pendeta bisa ikut ambil bagian dalam pengawasan dana desa. Coba, luar biasa enggak? Nah, hal-hal begini ini banyak sekali. Hanya gereja terlalu jauh dengan pemerintah. Karena pemerintah ini kita pikir, kita nggak main politik lah, itu kotor. Kita mainnya surga lah. Gitu. Nah, padahal ini kesempatan besar. Jadi saya lagi rundingkan dengan beberapa teman supaya kita masuk di sana. Kita mau perlengkapi pendeta-pendeta desa untuk menjadi pendamping kelurahan, kepala desa untuk pemanfaatan dana desa. Kita ada Tagana, Taruna Siaga Bencana. Kita sedang merintis LBH. Saya harapkan ini akan menjadi LBH Kristen pertama di Makassar. Karena ada banyak orang yang perlu dibantu dari aspek hukum. Terus persatuan dokter, ya kita pengen urusin lagi ini persatuan dokter supaya proyeknya lebih mendarat, gereja berfungsi di dalam masyarakat dan Pelmas. Ya, nah saya ingin tayangkan beberapa foto kegiatan ini yang ya sebagian kecil saja supaya menjadi gambaran bahwa kita sebetulnya punya banyak pilihan untuk berperan. Nah ini, ya, nah ada dapur umum, jadi setiap di Makassar, misalnya ada setiap kebakaran, ada kebakaran di kampung mana begitu, maka 2-3 jam berikutnya GBI sudah ada di sana. Mau kebakarannya di mana aja, 2-3 jam GBI hadir untuk buat dapur air. Di dapur air itu membuat kopi, teh, dan gorengan. Sangat sederhana. Tapi Bapak Ibu tahu, dapur air itu menjadi pintu sebelum masuk ke yang lain. Sebelum ngerjain, mereka minum kopi dulu. Ngisi perut dulu. Ada beberapa yang belum sempat ngisi perut. Makan gorengan 2-3, minum air, minum kopi, minum susu di situ. Setelah itu mereka menyelesaikan bencana di situ. Bencana-bencana alam seperti banjir di Manggala yang menjadi langganan, GBI ada di sana. Nah, ini menjadi peran sinode daerah. Karena itu saya mengajak teman-teman yang lain dari Gesba, dari Panama, dari ini, ayo kita sama-sama maksimalkan ini. Untuk apa? Usaha kesejahteraan kota. Ingat, kita baru bisa berdoa setelah kita mengupayakan kesejahteraan kota. Yang ketiga, peran bersama gereja. Contoh, yaitu vaksinasi. Kami mengadakan vaksinasi bekerja sama dengan GPDI. Saya yakin GPDI gereja besar.
mereka ngadain sendiri pasti bisa. Pasti bisa. GBI juga bisa karena memang sudah mengadakan juga. Tapi saya bicara kepada Ketua Perwil Makassar, ayo kita bikin bareng. Ya, jadi akhirnya kita mengadakan bareng di GTC vaksinasi. Peran gereja bersama yang lain yaitu peringatan Natal Paskah banyak gereja. Bakti sosial bersama gereja-gereja melalui pelita. Walaupun pelita kali ini mungkin sudah beberapa tahun nggak ada beritanya ini ya. Nah, di Makassar ada organisasi tertentu seperti API, BAMAT, BBM, dan yang lain-lain. Itu kerjasama aktivis-aktivis dalam satu organisasi dengan beban yang berbeda-beda. Ada lagi BKSG. Kalau BKSG ini kumpulan aras gereja. Semua aras gereja, mereka membawahi gereja-gereja, mereka berkumpul di dalam nama BKSG. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo kita bersama-sama melihat kota ini, memotret kota ini, dan melihat resources apa, beban apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena itu menjadi apa? Menjadi karunia khusus Tuhan bagi kita. Dan terakhir, yaitu upah dari Tuhan terhadap kesetiaan kita akan panggilan Allah kepada kita terhadap kota kita adalah pengaruh atas kota itu. Menurut saya, upah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, kalau kita setia, yaitu apa? Pengaruh kita untuk kota itu. Lukas 19 ayat 17 katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatan itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah apa? Kekuasaan atas 10 kota. Jadi Tuhan pasti akan memberi reward kepada kita. Kepercayaan yang lebih kepada kita. Karunia anugerah yang lebih kepada kita. Dan yang menurut saya terpenting yaitu apa? Pengaruh yang lebih besar lagi atas kota ini. Dan kalau kita memberi pengaruh nilai-nilai kerajaan Allah untuk kota ini, maka kita akan bisa menggenapi apa yang dirindukan Tuhan, yang menghendaki semua orang diselamatkan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita sambut Bapak Pendeta Timotius Arifin dengan tepuk tangan. Oh, belum. Ternyata sorry. Ada break. Silakan. Makasih, Tuhan berkati. Haleluya. Wah, saya sangat diberkati ya Bapak Ibu Saudara. Jadi semangat baru lagi untuk berbuat yang lebih lagi untuk kota. Tadi yang sesi pertama sudah disampaikan kepada kita bahwa jangan sampai kita kehilangan orientasi. Gitu. Jadi sebagai gereja, pandangan kita seharusnya yang paling utama itu adalah kota kita. Kemudian sesi kedua dari Bapak Basuki tadi, tindakan kontribusi apa yang kita lakukan atau kita rencanakan untuk kota kita. Tadi sudah demikian banyak contoh-contoh yang ditampilkan dan itu sangat luar biasa ya Pak ya, bisa menjadi pengaruh bagi kota kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Baik, beberapa pengumuman. Kita akan break selama kurang lebih 10 menit Bapak Ibu Saudara. Ada snack yang disiapkan di belakang, nanti boleh silakan diambil di belakang. Kemudian selama break ini nanti kita akan persiapan juga untuk masuk ke sesi terakhir kita, sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Pastor Timotius Arifin.
Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan taburan itu silakan, mungkin bisa ditayangkan, ada bisa transfer ke nomor rekening yang tertera, atau bisa juga langsung di kotak persembahan yang disiapkan di belakang bagi Bapak Ibu yang mau memberikan taburan. Kemudian satu lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan apa yang sudah dibawakan tadi, baik dari sesi pertama maupun sesi kedua, Bapak Ibu bisa siapkan, mungkin dicatat, nanti kita akan ada acara talk show juga setelah sesi ketiga, dan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan Bapak Ibu Saudara nanti akan dijawab, akan direspon oleh para pembicara kita bertiga nanti di tempat ini. Oke, baik, itu saja. Kita break selama 10 menit. Silahkan yang mau ke toilet silakan, sambil kita diiringi oleh tim dari Praise Worship. Terima kasih.